Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulki Pratama dengan NIM 2330 108020. Dan selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Adi Fajran Akbar, biasa dipanggil Ade dengan NIM 2330 8001. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan materi pertama, yaitu menjelaskan konsep, prinsip pendekatan, dan teknik-teknik manajemen pendidikan sekolah dasar. Konsep dasar manajemen pendidikan merupakan prinsip dasar pendekatan yang digunakan untuk mengelola sistem pendekatan secara efektif. Konsep ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan. Manajemen sekolah dasar berarti menggunakan orang dan sumber daya lain untuk mencapai tujuan sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar memiliki dua aspek, manajemen internal dan manajemen eksternal. Prinsip manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan antara lain prioritas tujuan atas kepentingan pribadi atau lembaga bertanggung jawab atas kegiatan, memiliki sikap adil dan disiplin, memiliki wewenang, mampu merangsang pegawai dalam bekerja. Teknik manajemen pendidikan seperti school review, benchmarking, quality assurance, quality control. Manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan peserta didik agar mendukung proses belajar mengajar. Hal ini bertujuan agar kegiatan peserta didik berjalan lancar, tertib, dan teratur. Manajemen pendidikan di sekolah dasar adalah proses kerjasama untuk memanfaatkan sumber daya manusia dan material yang tersedia. Tujuan untuk mencapai tujuan pendidikan yang efisien dan efektif. Materi yang kedua itu menjelaskan konsep, prinsip, dan pendekatan dan teknik-teknik manajemen pendidikan sekolah menengah. Konsep dasar manajemen pendidikan adalah prinsip dan pendekatan yang digunakan untuk mengelola sistem pendidikan secara efektif. Konsep ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan. Manajemen pendidikan sekolah menengah adalah proses sistematis untuk merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengendalikan semua sumber daya yang terkait dengan pendidikan di tingkat sekolah menengah. Tujuan utama manajemen pendidikan ini adalah untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan memastikan tercapai tujuan pendidikan seperti pengembangan intelektual, keterampilan, dan karir siswa. Prinsip manajemen pendidikan diantaranya prioritas tujuan atas kepentingan pribadi atau lembaga, bertanggung jawab atas kegiatan, memiliki sikap adil dan disiplin, memiliki wewenang, mampu merangsang pegawai dalam pekerjaan. Dan prinsip lainnya manajemen pendidikan sekolah menengah adalah efisiensi atau memastikan bahwa sumber daya yang digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan pendidikan dengan biaya waktu dan tenaga yang seefektif mungkin. Yang kedua, efektivitas, mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan baik dalam hal pengajaran, pembelajaran, maupun administrasi sekolah. Yang ketiga, transparansi atau pengelolaan keuangan sumber daya manusia dan keputusan sekolah dilakukan secara terbuka sehingga semua pihak yang berkepentingan dapat mengakses informasi yang relevan. Yang keempat, partisipasi, melibatkan semua pemangku kepentingan termasuk guru, siswa, orang tua, dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Kelima, keadilan, semua siswa memiliki akses yang sama terhadap layanan pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Teknik manajemen pendidikan yang antara lain yaitu dengan school review, benchmarking, quality assurance, quality control. Dan ada juga perencanaan strategis, kurikulum, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, pengelolaan fasilitas, sarana prasarana, pengelolaan hubungan dengan masyarakat, evaluasi dan pengendalian kinerja. Pendekatan manajemen pendidikan sekolah menengah itu pendekatan sistem.
Mengelola sekolah sebagai satu kesatuan yang terdiri dari berbagai komponen seperti guru, siswa, kurikulum, fasilitas, dan masyarakat yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, manajemen berbasis sekolah atau MBS. Otonomi yang diberikan kepada sekolah untuk mengelola sumber dayanya secara mandiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Yang ketiga, pendekatan administrasi, fokus pada pengelolaan tugas-tugas administratif seperti perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian kegiatan pendidikan. Yang keempat, pendekatan humanistik atau mengedepankan aspek kemanusiaan dan manajemen pendidikan dengan memfokuskan pada pengembangan potensi individu siswa serta hubungan interpersonal serta hubungan interpersonal yang sehat di sekolah. Pendekatan kinerja. Yang kelima, pendekatan kinerja, menekankan pentingnya peningkatan kinerja baik dari segi akademis maupun non akademis serta mengukur pencapaian berdasarkan standar yang ditetapkan. Sekian, saya kembalikan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi yang ketiga, menjelaskan konsep, prinsip, pendekatan, dan teknik-teknik manajemen pendidikan tinggi. Konsep manajemen pendidikan tinggi adalah proses penyelenggaraan pendidikan tinggi yang menggunakan semua sumber daya secara optimal untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Konsep manajemen pendidikan di sekolah menengah. Manajemen pendidikan di sekolah menengah adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian sumber daya dan pendidikan di sekolah. Untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien, konsep ini mencakup berbagai aspek mulai dari manajemen sumber daya manusia, kurikulum, keuangan, hingga fasilitas fisik. Prinsip manajemen pendidikan meliputi prioritas tujuan di atas kepentingan pribadi atau lembaga, bertanggung jawab atas kegiatan, memiliki sikap adil dan disiplin, memiliki wewenang, mampu merangsang pegawai dalam bekerja. Prinsip manajemen pendidikan di sekolah menengah. Yang pertama, efektivitas. Manajemen harus berfokus pada pencapaian tujuan pendidikan seperti peningkatan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Yang kedua, efisiensi. Penggunaan sumber daya yang tersedia baik itu tenaga kerja, waktu maupun dana harus dilakukan secara optimal. Ketiga, transparansi. Proses pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, partisipasif. Manajemen pendidikan melibatkan berbagai pihak seperti guru, siswa, orang tua, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang kelima, keadilan, kesetaraan akses dan peluang bagi semua siswa tanpa memandang latar belakang sosial ekonominya. Pendekatan dalam manajemen mutu pendidikan tinggi meliputi pendekatan faktual, pendekatan sistem, pendekatan proses. Pendekatan manajemen pendidikan di sekolah menengah. Pendekatan administratif, fokus pada tugas-tugas administratif seperti perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan. Yang kedua, pendekatan sistem. Sekolah dipandang sebagai sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi seperti guru, siswa, kurikulum, fasilitas, dan masyarakat. Yang ketiga, pendekatan humanistik, menekankan pentingnya hubungan antar manusia dalam proses pendidikan. Yang keempat, pendekatan manajemen berbasis sekolah, memberikan otonomi kepada sekolah dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan sumber daya dan program pendidikan sesuai kebutuhan lokal. Teknik manajemen pendidikan. Teknik manajemen meningkatkan mutu pendidikan meliputi school review, benchmarking, quality asuransi, quality control. Manajemen pendidikan sangat penting karena dapat membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia hingga tujuan pendidikan dapat dicapai secara efektif. Teknik-teknik manajemen pendidikan di sekolah menengah. Yang pertama, perencanaan strategis, menentukan visi, misi, dan tujuan sekolah, serta merumuskan rencana jangka panjang dan jangka pendek yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Yang kedua, pengelolaan kurikulum, mengatur dan mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan standar nasional dan kebutuhan lokal. Yang ketiga, manajemen sumber daya manusia, mencakup rekrutmen, pelatihan, pengembangan, dan evaluasi kinerja guru dan staf sekolah. Yang keempat, manajemen keuangan, pengelolaan anggaran sekolah, alokasi dana, pengendalian biaya, dan pelaporan keuangan dengan transparan akuntabel. Yang kelima, manajemen fasilitas dan sarana prasarana, mengelola penggunaan dan pemeliharaan fasilitas fisik di sekolah.
Yang keenam, manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Membangun kemitraan dengan orang tua, alumni, dan masyarakat sekitar untuk mendukung kegiatan sekolah dan meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketujuh, evaluasi dan pengendalian kinerja. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja sekolah secara keseluruhan termasuk kinerja guru, siswa, serta pencapaian tujuan pendidikan. Baik, sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.